كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا. Di handphone ada tapi saya nggak mantap dengan kita ngaji biasa saja ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ada sebuah diskusi yang sangat buat saya itu membuat saya terpesona. Pesona itu dalam arti apa? Kalau orang terpesona kan berarti kalau malam selalu terbayang, ya kan? Lalu kalau kita siang selalu mengiringi dalam kehidupan kita. Diskusinya seperti apa? Ayyuhan nas, kata Allah begitu kanjeng Nabi. Jadi hadis kursi namanya. Diskusi itu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi firman Allah sebenarnya, wahai para manusia, afsus salam pertama itu disampaikan. Afsus salam itu bukan assalamualaikum saja, karena kata-kata perintahnya yang pertama itu adalah ayyuhan nas. Kalau bicara ayyuhan nas berarti seluruh manusia, baik dia muslim ataupun non muslim. Makanya banyak tafsir yang menjelaskan masalah diskusi ini bahwa ayat afsus salam di sini bukan hanya menyebarkan salam tapi sebarkanlah perdamaian. Makanya nasi daria kan bilang gitu ya, perdamaian, 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 banyak yang cinta damai. Itu perdamaian, makanya afsus salam. Semuanya afsus salam. Nah kita seperti begini, afsus salam itu begini maksudnya. Bukan kalau orang Islam assalamualaikum. Nah sebenarnya makna assalamualaikum itu bukan hanya selamat sejahtera buat kamu sekalian. Bukan itu saja, itu hanya verbalnya demikian. Tapi inti esensi daripada kata assalam di situ aisihhatun fil badani wal jasadi. Bahwa ucapan salam itu adalah doa untuk badan kita dan juga ruh kita. Itu makanya kudu dijawab, wajib jawabnya waalaikumsalam. Karena orang yang mendoakan kita dengan salam itu wajib hukumnya untuk kita jawab. Itu orang boleh dikasih daging, apa kamu balas, istilahnya kan begitu. Nah itu Islam mengajarkan begitu. Begitu kita berhadapan dengan yang lainnya yang non muslim juga harus afsus salam. Jangan ngatain dia begini begitu segala macam, dasar kafir neraka, nggak boleh begitu juga. Walaupun kita sebel banget sama itu orang, ya kan, tetangga orang Kristen gitu kan, orang non muslim gitu kan, bawaannya bikin kita sebel ya sebel gitu kan. Itu kita kata asal kita kedegas sama kafir lu mati itu nggak boleh begitu. Namanya kita tidak mengajarkan afsus salam. Dan afsus salam lagi itu dijelaskan juga kata annas di situ bukan hanya manusia saja. Sampai-sampai ada yang mengatakan berkaitan dengan hadis qudsi yang lain itu ar-rahimuna irhamu man fis samawati wal ardh. Bahwa makhluk yang ada di muka bumi ini juga harus kita afsus salam, ya kan? Makanya nggak boleh nebang pohon sembarangan. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, Zahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pirang-pirang banyak negara para bumi, kerusakan di muka bumi ini sebab daripada tangan manusia. Makanya KDN hancurin itu namanya tuh tempat apa namanya, kreasi itu akhirnya banjir gitu kan. Nah, itu merusak, akhirnya merusak semuanya kena bahaya.
Sebab apa? Kita tidak mengamalkan afsus salam. Begitu luasnya makna afsus salam itu, begitu ulama jelaskan, ternyata kita baru paham. Bukan hanya kita berbaik, menyebarkan keselamatan, keamanan, bukan hanya kepada makhluk manusia, tapi seluruh alam raya yang ada di jagat raya ini. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Karena kita makhluk yang berpikir, maka kita pasti akan selalu tunduk kepada Allah, tunduk kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Bukan tunduk artinya taat kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, tapi berjalan berjalan dengan tidak sombong. Maksudnya itu begitu. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tablughal jibala tula. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan bergaya sombong. Ketahuilah, gunung yang tinggi kamu tidak bisa menggapainya, mencapainya. Itu sampai begitu Allah sampaikan kepada kita. Yang kedua, at'imut ta'am, kasih makan orang miskin. Nah, kita kalau punya orang miskin, kita kasih makan. Nah, kasih makan itu bukan hanya orang miskin aja, semua kita seperti yang dilakukan Jumat Berkah itu juga termasuk at'imut ta'am atau ngasih makan orang miskin. Itu banyak dah, kita sudah suka berbuat baik segala macam, santunan, ngasih makan anak yatim segala macam. Nah, itu sudah dijelaskan. Bahkan mengasih makan itu hukumnya menjadi wajib sebenarnya buat kita. Wajibnya bagaimana? Wajibnya satu hadis yang mengatakan begini: idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika kamu masak sayur, maka banyakinlah kuahnya, lalu bagikanlah tetanggamu. Itu berarti apa? Ngasih atau berbagi sesuatu kepada orang di kanan kiri depan belakang kita itu merupakan ajaran Allah dan juga termasuk kebaikan yang sempurna. Itu penting. Dan juga bukan hanya ngasih makan saja, itu luar biasa. Kalau masalah anak yatim segala macam itu sudah jelas orangnya. Tapi konteksnya kan bukan yatimnya, konteksnya fuqara'i wal masakin. Jadi kalau fakir miskin, orang yatim yang kaya ya nggak usah dikasih gitu kan. Ini kayak bapak-bapak udah anak yatim semua ini, ya kan, yatim piatu semua udah ini, ya udah nggak perlu iya. Bang Made sudah nggak perlu disantunin lagi dia. Yatim piatu, tapi yatim piatu ini udah bisa makan dari duit sendiri, makan diri. Tapi ini aja udah berapa orang udah, berarti udah hebat itu. Iya, itu namanya udah kaya namanya. Nah, yang bujang aja belum kawin lagi. Nah, itu bahwasanya at'imut ta'am itu penting kita untuk berbagi. Maka kata Nabi apa? Tahabu tahadu. Jika kita saling mengasihi, maka akan muncul satu kecintaan. Tuh. Makanya kita nanti ini insya Allah kata panitia Pak Nobri nanti ada lomba. Nah, itu bagian daripada tahabu tahadu, bagian daripada cinta daripada majelis khatmil Quran dan selawat Buddha. Nanti lombanya saya nggak tahu apa makan yang banyak kan. Kalau berenang kayaknya yang tua-tua nggak sanggup dah gitu kan. Apa main bola tuh ada bola plastik ada itu satu pak itu bisa main bola gitu kan. Cuman hati-hati kayaknya ada beberapa orang tua nih dipesin sama istrinya itu. Jangan aneh-aneh, ntar pulang pada pegel dah. Ya biasa-biasa, yang sepuh-sepuh biasa-biasa aja, jangan terlalu diforsir tenaganya. Ya terutama yang driver ya, yang driver gitu kan. Lalu yang ketiga adalah wasilul arham. Kita suruh banyak silaturahmi, seperti begini kita silaturahmi. Jadi niat kita ini pertama memang munculnya ada beberapa teman, yuk kita ke puncak. Mungkin ekspektasinya pengennya refreshing gitu. Padahal bukan itu sebenarnya. Sebenarnya dia untuk mengakrabkan kembali.
Jadi silatul arhamnya kita itu lebih dekat. Silatul arham itu apa? Menyambung rahim kita. Karena ini kita semuanya hakikatnya satu. Dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai Hawa. Dari situ arham kita. Maka lebih kuat silatul arham kita sebenarnya. Kalau kita berpikir silatul arham itu bisa kita menembus kepada orang-orang yang di luar Islam, itu silatul arham. Hanya silatul arham itu menembus segala macam aspek kecuali akidah. Kalau akidah itu tidak bisa ditembus dengan silatul arham. Itu penting untuk silaturahmi, baik kepada kita, teman-teman kita, jamaah kita yang ada di sana, baik yang nggak ikut atau yang ikut sekarang di sini, namanya silaturahmi. Lalu yang ketiga, keempat adalah wasallu billaili wan nasu niyam. Sholat tengah malam yang manusia lagi pada tidur, maka ya dahulu jannata bisalamin, orang tersebut bakal masuk surga dengan tenang. Kalau kita mau masuk surga, kerjain itu yang 4 hal itu. Paling tidak yang paling ujung dah, yang paling susah ya. Kalau lagi pada pulas kita sholat, ya kan ya. Jadi kita lagi pada pulas dan biliar. Makanya saya bilang, Pumpung masih di sini nggak apa-apa. Kalau di rumah dikatain, ya nggak apa-apa di sini. Enggak, itu bukan termasuk bagian daripada lagu. Kenapa? Karena kita di sini satu bagian daripada keakraban, ya kan? Selagi itu tidak pakai duit ya, nggak pakai duit kan tadi ya? Hah? Dek? Pakai bola. Pakai bola. Bola, sodok tuh bola. Nggak apa-apa itu, saya juga suka itu. Saya sempat nyodok juga, saya bilang gitu. Cuman ya emang kagak bisa gitu kan. Nah itu itu olahraga. Jadi maknai tidak jadi begini, kita jangan terlalu orang yang kalau orang Betawi namanya teka gitu lah. Melihat sesuatu itu jangan dikit-dikit haram, karena barang halal pun bisa menjadi haram, barang haram pun bisa menjadi halal. Nah, contohnya apa? Barang halal tapi bisa menjadi haram, makan terlalu banyak, ya kan? Kekenyangan, minum kebanyakan, tidur. Wah, kayaknya sehari ngancet tadi. Itu juga boleh, itu namanya masuk namanya berlebih-lebihan. Nah, barang yang haram bisa menjadi halal apa contohnya? Makan daging babi di tengah hutan yang bukan babi lah, makan daging yang diharamkan di tengah hutan yang kalau saya kagak makan itu bisa mati. Patokannya mati, bukan patokannya kenyang, lapar, bukan itu. Kalau saya kagak makan ini, saya bisa mati. Itu patokannya darurat itu dalam fikih itu adalah mati. Itu masyarakat itu di situ dalam istilah makan itu, kalau dia nggak makan tuh mati, maka harus boleh dimakan. Tapi makannya jangan sampai kenyang, hanya sekedar menghilangkan kepingin untuk makan, selesai. Ya kan, jangan makan sepaha dimakan, ya itu bukan, nggak boleh gitu kan. Nah itu maka ya dukhuluna jannata bisalam. Kata-kata salamnya di sini yang luar biasa. Maka kita bisolatkan seringkali Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Itu doa yang luar biasa. Jadi kalau Bapak lagi pas baca itu, rasakan di hati di sini. Nanti begitu ditanya sama Munkar Nakir, itu ada satu riwayatnya dijelaskan itu, jika kamu baca ayat itu, maka kamu rasakan di dalam hatimu. Nanti insya Allah itu akan muncul sendiri perkataan itu, ucapan itu dengan sendirinya pada saat kamu ditanya oleh Munkar Nakir. Dan insya
insya Allah hidup kita akan terus adem ayem. Itu kan pengennya begitu. Kalau adem ayem, insya Allah jadi duitnya gampang. Amin. Ya kan? Kan kayak orang semalam kayak itu kan dirasa busuk gitu nyarinya. Wah salah, bukan lagi salah. Nah, itu hatinya nggak tenang gitu kan. Yang bawah nggak tenang, yang digoncengin juga pasti nggak tenang. Itu pasti gitu kan. Itu karena apa nggak tenang? Mereka begitu tenang nyampe. Padahal ada orang yang udah tahu di situ kan ya. Itulah persoalannya itu. Orang yang tahu itu kenapa dia tidak menunjukkan jalan yang benar? Kasihan deh. Nah, lalu yang terakhir adalah bahwasanya ada satu lagi apa ya? Kanjeng Nabi kan pernah bilang kayak gini. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Itu kita tahu begitu kan. Siapa orang yang suka berselawat kepadaku, dia akan aku balas dengan 10 kali kebaikan. Salah asyra marrah itu kan. Tapi itu banyak belum diteruskan hadisnya. Hadisnya ada lagi lawan daripada sholat itu. Wasabbahu alayya marratan la'natullahi alaihi marratan. Maksudnya apa? Kita sering memuji Kanjeng Nabi, tapi kadang-kadang kita suka sering mencela Kanjeng Nabi. Mungkin kita nggak pernah ngatain Nabi Muhammad begini-begini kan? Apa itu yang termasuk kita mencela Kanjeng Nabi? Wasabbahu termasuk mencela di situ. Apa? Contohnya kita ngomong begini, ngapain sih sholat gini hari? Itu termasuk mencela Kanjeng Nabi. Lalu ngapain sih kita nuntut ilmu? Padahal itu perintah Kanjeng Nabi dan perintah Allah. Masih banyak sekali itu. Lalu banyak amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki oleh Allah, kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain sih ngasih sedekah mulu? Jadi orang yang bakhil seperti itu termasuk mencela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah dari Allah. Allah memberikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberikan pelajaran kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya kita sekedar hanya berselawatan ya Nabi salam, bukan hanya itu saja, tapi setelah kita mengucapkan berselawat kepada Kanjeng Nabi, kita harus ikutin apa yang Kanjeng Nabi perintahkan selagi kita mampu di situ. Ya, itu aja kira-kira. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan, sebagaimana seperti di Masjid Nurul Hidayah. Ya. Pertanyaan di luar tema yang dia, hubungannya dengan mantu saya kan, apa hak dan kewajibannya orang mualaf itu, hak dan kewajiban orang mualaf setelah dia masuk agama. Baik, orang mu'alaf adalah termasuk orang yang lemah, artinya kan begitu. Allah ma'alif qulubana, itu orang yang lemah, artinya orang yang baru masuk Islam. Begitu orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kewajibannya dia adalah satu, menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, yang terutama yang wajib, yaitu sholat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan. Itu kewajibannya. Haknya dia apa? Hak dia itu adalah mendapatkan anugerah dari Allah. Jika dia menjadi orang yang muslim yang sejati, surga Allah akan berikan. Lalu kedua, Allah akan berikan rezeki yang ada di langit dan di bumi kalau dia menjalankan perintah Allah. Itu hak dia, dan itu hak seluruh umat manusia dan makhluk. Maka Allah katakan gini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi, baik yang melata, berjalan, berdiri, berlari, terbang, semuanya illa 'ala Allahi rizquha, semuanya udah Allah tentuin rezekinya.
itu hak kita. Maka kita nggak usah bingung masalah rezeki, karena Allah sudah tentukan. Tugas kita hanya fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tugas kita adalah bertebaran di muka bumi ini untuk mencari keutamaan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu, dan Dia juga mengajak supaya masuk Islam itu diberikan haknya full. Dan lu juga sebagai makhlukku, umatku yang menyembahku, lu harus punya kewajiban, yaitu sholat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan, dan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ada sepakata di Syahrir masih ada toleransinya dengan pertanyaan Pak Guru bahwa apa peran kita jika kita melihat ada mualaf baru di tetangga kita, tapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia. Dipertegas lagi, kewajiban daripada mualaf itu dia harus menuntut ilmunya. Itu yang penting lagi. Makanya dia harus bagaimana cara mengetahui tanha anil fahsya'i wal munkar, mana yang harus dia kerjakan, mana dia harus tinggalkan. Maka dia harus menuntut ilmu. Dan mu'alaf itu bukan dia udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tetap mu'alaf. Udah, yang namanya mu'alaf itu dia begitu masuk Islam itu mu'alaf. Maka kewajiban dia itu menjalankan perintah Allah. Perintah Allah itu untuk ilmu buat dia, itu kewajiban dia. Maka harus dia belajar ilmu untuk sholatnya, terus ilmu puasa. Selebihnya ya itu ikut semua. Itu kewajiban yang mutlak. Jadi jangan kita melihat mu'alaf terus kasihan. Ya enggak, kalau mu'alaf jadi kagak mau belajar agama, udah selesai, dia udah bukan mu'alaf lagi. Ya kan? Ya, Pak Markus ceritanya, Pak Markus bagaimana ceritanya? Itu kan begitu. Dia harus belajar dan harus mandiri. Jadi mu'alaf itu udah 10 tahun masih mu'alaf dia. Kenapa? Jadi jangan kita artikan bahwa mu'alaf itu orang yang baru orang non muslim masuk Islam. Padahal artinya mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam. Artinya masih lemah akidahnya, lalu kita tuntun dia supaya akidah dia kuat. Gimana supaya akidah dia kuat? Nuntut ilmu agama. Jadi kalau orang mu'alaf agak mau belajar, ya itu sih. Udah kalau kayak gitu itu namanya mu'alim. Nah, selanjutnya kita mau santai-santai. Selanjutnya saya informasikan bahwa kegiatan ini insya Allah nanti satu kewajiban kita rihlah ruhani dari Jakarta sampai ke sini, tempat sini. Satu, peraturan kita tetap kita atur peraturan. Maka Nabi begitu, idza istama'ata, jika kita satu kumpul maka kita akan atur, harus ada peraturan. Jangan sampai kita lihat gitu kan. Kalau lihat ntar repot bahaya. Pertama, salat jamaah wajib ya. Nanti zuhur kita jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh lagi jamaah, baru kita pulang jamaah. Ya kan? Satu. Makan juga bareng-bareng gitu, piringnya masing-masing. Terus nanti kita burdahnya khotbah Quran burdah maghrib. Jadi sholat maghrib selesai di sini, langsung kita burdah sampai selesainya, lalu kita sholat isya. Habis itu acara ini aja diakhir. Apanya? Ya berarti ya, akhirin aja. Jadi habis kita burdah, baca doa segala macam, baru kita sholat isya. Itu. Jadi kita nggak kemalaman gitu. Karena saya yakin bapak saudara kan pasti capek itu. Nanti kan ada bola, ada lari, ada yang mau jalan-jalan, kan gitu kan. Nah kita padetin di maghrib sampai isya. Kenapa? Karena itu juga termasuk waktu mustajabah. Karena terlalu malam juga kasihan besok paginya. Kita ada kegiatan lagi mungkin dari panitia sih, makanya kita kejar maghrib sampai isya itu kita ambil waktu mustajabahnya di situ. Lalu ada lagi yang
diumumin Bang Jayis, Bang Opri? Cukup ya, nanti kita tetap tular aja gitu. Masalah pagi ini nanti mohon bantuan yang bisa masak ya kan, ngolah-ngolah gitu ya. Udah matang kan ya? Pisangnya udah matang. Ya, jadi karena kita nanti makannya nanti siang, kita makannya nanti siang. Jadi pagi ini kopi ya. Gampang mama, tidak terlupa kopi itu. Oh, tuh kopinya mana ini? Ya, kopi. Jadi kita sampai siang, kita makan apa yang ada aja. Nanti kalau misalkan ada yang bisa masak goreng-goreng apa silakan. Yang goreng pisang, goreng bakwan silakan. Ngolah-ngolah itu masih masakan kita sendiri. Nanti masakan yang kita belanjain nanti makannya siang dan malam dan besok ya gitu ya, besok pagi. Nah untuk pulangnya saya belum tahu nih kepastiannya mau pulang. Kalau rencana deadline-nya kita schedule time-nya kita siang ya. Ya. Buka jalan. Buka tutup. Kalau pagi Ginari nih kalau mau pulang. Ada yang mau pulang? Pagi ini besok gitu kan. Ya kalau mau pulang ya kagak ada yang nganterin gitu kan. Kita keburu ya. Jadi nanti buka tutup. Saya nggak ngerti ya. Padahal saya sering banget ke puncak kalau sama sekolahan sama murid-murid gitu. Tapi masalah buka tutup saya kagak. Nanti ikut aja panitia. Itu apa mau pakai jam 10 udah buka belum? Jam 2 tutup. Jam 2 tutup. Dari sini ke bawah Jam 2. Maghrib. gitu. Kalau nanti tanya sama tukang kebun yang jaga di sini ya. Tolong diinstruksikan. Ya mungkin ya ada yang mau pulang habis zuhur kan bisa gitu kan. Apa sebelum zuhur juga bisa gitu kan. Ya, yang pasti jam 2 habis zuhur ya. Coba ya, saya ngikutin. Tenang dia. Habis zuhur tenang katanya. Kalau habis zuhur jam 2. Tapi habis zuhur udah makan siang belum itu? Udah, makan siang. Makan siang. Makan siang dulu. Makan cuma pagi doang, pasnya lapar loh. Karena sih ya. Baik, saya rasa itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma fi bilan bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafwan ya karim wa ya rahim. Allahumma bihaqil Fatihah bisyiril Fatihah wa bi karumatil Fatihah ya barijal hamiyah kasmawan ya man yakfi wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah dawahum ya subhanallah wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammad